IoT itu apa sih Kak? IoT itu Internet of Things. Apa itu? Jadi Internet of Things itu berhubungnya masih menjadi pro sama kontra. Kalau teknologi itu perannya memang sifatnya sebenarnya membantu manusia, tapi di sisi lain kalau manusia itu tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, itulah yang akhirnya manusia itu tergantikan. Tapi kalau manusia itu bisa terus mengikuti perkembangan teknologi, maka dia akan bertahan di situ beradaptasi. Itu bagaimana AI itu bisa memahami tidak lagi teks tapi apa yang kita bicarakan. Jadi langsung nangkap. Mulai dari intonasi suara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Proaksier semua. Selamat datang di Proaksi Podcast Series. Kali ini kembali kita jalan-jalan ke BPM USU di kampus yang sangat cozy ini. Ruangannya luar biasa, enak, adem, nyaman. Ya, dan alhamdulillah kita bertamu ke tempat Bu Hayatul Nufus atau lebih dipanggil biasa dipanggil Kak Uun ya. Please welcome Kak Uun, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang. Terima kasih sudah datang. Ya, selamat datang di Proaksi Podcast Series. Kak Uun ini loh salah satu dosen yang ini ngetop nih di USU. Ya di mana-mana ada nih. Kalau di medsosnya rame ya. Banyak ya kegiatan sekarang gimana? Alhamdulillah cukup produktif untuk setiap tahunnya. Ngajar jalan Itu wajib. Ya wajib ya. Riset Alhamdulillah jalan. Wah, ini saya harus belajar nih sama Kak Ruhun nih ya. Gimana nih ngatur waktunya nih? Gimana sih Kak kira-kira ngatur waktunya dengan beban kerja yang cukup wow banget Kalau untuk manajemen waktu mungkin sedari kuliah dulu juga cukup aktif dalam organisasi ya. Iya, jadi sudah mulai terbentuk dari saat kuliah S1 dengan banyaknya perkuliahan yang harus diikuti, jadi asisten dosen, asisten lab gitu, organisasi. Jadi mau nggak mau kan kalau kata orang itu bisa karena terpaksa, jadi terpaksa harus mengatur waktu gitu. Gitu ya. Iya, terpaksa mengatur waktu. Jadi akhirnya belum lagi ngatur di rumah ya. Iya, di rumah. Gitu kan. Di rumah juga ada ibu yang selalu support. Wah, memang doa ibu ya tiada tara ya. Iya. Ada ini kegiatan sekarang yang lagi bukan digeluti ya, disibuki ya. Nah, gitu sih apa sih Kak? Kira-kira apakah ada project kah, ada riset kah, apa yang lagi ini sekarang dibuat? Kalau untuk sebagai dosen pasti nggak jauh-jauh dari Dharma ya Bang ya. Yeah. Dharma mengajar masih aktif semester ini. Kalau bisa mengajar full, mengajar terus juga di samping mengajar di Fasilkom TI alhamdulillah diamanahkan menjadi kepala laboratorium untuk mengurus dua fakultas, jadinya karena home base sebenarnya di Info tapi karena diamanahkan menjadi kepala laboratorium jadi di fakultas harus mengurus Info dan TI untuk praktikumnya. Lalu juga di PKM Center untuk membantu adik-adik yang ikut lomba tingkat nasional yang kemarin kita jadi tuan rumah ya USU. Yeah. Nah, alhamdulillah sengaja di PKM Center alhamdulillah dipercaya juga untuk membantu tim di PKM Center. Itu kalau lalu untuk riset alhamdulillah ada beberapa riset yang lagi dijalani, ada tingkat
universitas, Iya. talenta, ada yang kerja Talenta terus ya. Ya, talenta terus, ada yang sedang lagi berjalan sama beberapa dosen di fase itu juga. Untuk topir itu kerja sama Leiden Belanda. ya, di Belanda, lalu juga kerja sama-sama sekarang kerja sama-sama alma mater S2 sebelumnya UGM. Rumah kedua ya, rumah kedua. Apa kabar UGM? Apa nih? Pasti nonton juga nih. Gitu. Itu untuk riset. Lalu untuk pengabdian ada berjalan juga sama dosen psikologi, dosen peternakan, dosen Akuntansi kapan? akuntansi. Iya kan ya. Ya deh, macam-macam dong. Ya kalau ada project, karena Kawon ini kan ini apa namanya kan banyak projectnya segala macam. Jadi ya mungkin kita bisa kolaborasi ke depan. Insyaallah. Iya, luar biasa. Ya itu tadi saya tuh karena kepikiran ini waktunya kapan gitu ya. Ya, saya aja yang kayak apa namanya yang udah segini tuh udah kewalahan ngatur waktu gitu, apalagi yang Kawon yang udah segini gitu ya. Wow, luar biasa. Iya, di Fasilkom sendiri ibu di apa namanya mengajar atau riset areanya di mana sih? Kok ibu pula lagi? Kak. Kalau di Fasilkom riset areanya di IoT. IoT. Tapi konsentrasi IoT-nya itu lebih ke bencana. Oh, di Desta. Nah, Di Desta. Lebih ke bencana IoT, lalu juga sistem informasi geografis. Kemarin kalendanya collab sama dosen kehutanan yang juga pakar GIS juga. Jadi untuk bencana. Ini untuk apa namanya memetakan bencana. Iya, kita deep learning kemarin. Oh, deep learning. Deep learning untuk mengambil citra banjir rob. Jadi tujuannya lebih nanti ke early warning system kan. Jadi sebelum terjadi ada notifikasi dulu. Nanti kita masukin IoT-nya di situ, sensor-sensornya. Jadi masyarakat. Merinding saya dengarnya ini. Merinding dong. Dong, nanya dulu dong. Ada mau nanya dong. Di sistem ini dong. Nah, ini kebetulan Dito ini apa namanya suka IT juga. Ini kebetulan semua suka IT nih. Tahun ya. Iya, bisa collab nanti kan. Iya. Jadi ternyata IoT itu apa sih Kak? IoT itu Internet of Things. Apa itu? Jadi Internet of Things itu berhubungnya benda-benda. Things itu kan benda-benda gitu. Yeah. Benda-bendanya bisa berupa sensor-sensor yang kita butuhkan, tapi dia terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi Harus ada internet. Harus ada internet. Dan harus meminimalisirkan peran manusia di situ. Jadi manusia tidak boleh, bukan tidak boleh, sebisa mungkin manusia tidak terlibat banyak. Nggak ada involvement dari manusia. Iya, jadi manusia hanya memantau. Contoh misalnya kalau kita punya kebun cukup jauh, jadi kita harus memantau tanahnya apakah masih subur, airnya apakah cukup, hama di sana apakah ada yang menyerang. Nah, kalau konvensionalnya kan kita datang ke sana melihat keadaan tanahnya, keadaan airnya. Nah, kalau adanya IoT, kita pasang sensor tentang kelembaban, kita pasang sensor tentang suhu, jadi kita bisa mantau dari rumah. Kita mantau dari rumah, oh ternyata tanahnya mulai kering nih, gitu. Jadi kita akan siram, nanti alat di sana otomatis airnya ada yang menyerang sendiri. Jadi kontrolnya dari anywhere, gitu, selagi terkoneksi dengan internet. Oke. Jadi triggernya itu kita tetap manusia, tapi kita menggunakan barang-barang yang bisa harus terkonek ke internet. Terkonek ke internet. Iya. Jadi alat-alatnya yang bekerja di sana. Mahal itu ya. Kalau sensor yang untuk uji cobanya itu nggak terlalu mahal. Cuma kalau kita sudah pakai ke smart sensor, ya cukup mahal ya. Tantangan terbesarnya itu di IoT itu memang di alat-alatnya. Di Indonesia masih mahal ya kayak. Itu maksud saya investasinya mahal ya. Investasinya cukup mahal. Ya kan biasa kalau invest IT itu kan masih mahal atau murah gitu. Iya, kalau bermain hardware otomatis kita harus keluarkan budget cukup banyak. Tergantung dari project yang akan kita kerjakan. Semakin banyak alat yang kita gunakan, semakin butuh alat yang canggih, semakin juga dana kita yang keluar.
Kalau di kita di akuntansi ini kebetulan banyak ada di lingkungan bisnis ya kak ya. Ada kira-kira proyek kakak yang mengarah ke situ? Atau bisa juga IoT ini diterapkan di situ? Bisa, sangat bisa sekali. Kalau IoT ataupun IT itu semuanya sepertinya tuh bisa dibisniskan. Seperti kayak kebun, semua masyarakat mungkin butuh cara untuk memudahkan itu. Kita buat bandelnya, alatnya nanti bisa dijual. Kalau IoT itu kan kalau itu dari hardware, kalau dari sisi software kita bisa bikin aplikasi. Nanti ada yang mau minta buat aplikasi, kita bisa buat aplikasi sesuai kebutuhan. Kalian promo nih, kalau mau ini tahu nih. Tapi untuk saat ini lebih inginnya itu ada interaksi dulu ke masyarakat, Pak. Makanya konsentrasinya itu lebih ke bencana saat ini. Iya, apalagi kan sekarang kita Innalillahi wa inna ilaihi raji'un di Syria dan di Turki itu kan luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi kalau bisa harusnya ada early warning system itu sebenarnya harus ada, karena bencana itu kan kita nggak tahu kapan datangnya, gitu, nggak terduga. Gitu. Jadi sebelum itu kita bersiap-siap untuk kalau ada bencana setidaknya meminimalisir korban jiwa. Minimalisir kerugian materi dan non materi. Memang kalau di dalam sistem informasi juga kita salah satu hal yang dibahas itu resikonya termasuk dia yang yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang kayak yang disengaja kan mungkin ya cybercrime dan lain sebagainya, tidak sengaja kan bencana dan lain sebagainya itu, atau hardware failure kan dan lain sebagainya. Baik. Itu kalau ini IoT ini sendiri, kalau misal kita diterapkan, misal katakan di dalam perusahaan, kira-kira maksudnya, misalnya ini perusahaan nih mau melakukan IoT, kira-kira kemana dia selain misalnya ke produksi, pasti ya kan, produksi kan, ini ada proses otomatisasi. Karena memang kita sekarang enggak terintegrasi, sistem informasi harus terintegrasi dan otomatisasi kan. Nah, cuma kan ini kan kadang-kadang kan ini juga ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Pak, emang bisa ya Pak sistem informasi itu dengan menggunakan teknologi informasi yang terotomatisasi dan terintegrasi itu kita terapkan di dalam skala menengah ke bawah, bisa gitu? Menengah ke bawah itu untuk kebutuhan yang industri yang misalnya ini perusahaannya levelnya itu menengah ke bawah gitu. Ya istilahnya dari mungkin kalau dari kemampuan keuangannya itu ya nggak gede-gede banget gitu. Kira-kira gimana? Sangat bisa sekali sebenarnya. Teknologi itu sifatnya tuh dinamis, mengikuti kebutuhan. Jadi makanya kalau kita bicara membuat sebuah perangkat IoT, kita lihat dulu kita mau membuat perangkat IoT untuk menyelesaikan suatu kasus apa. Kalau misalnya kita ada kasusnya, lalu ada budgetnya, mungkin orang akuntansi kalau hitung-hitungan budget ini kurang sekali. Nah, jadi nanti bisa menyesuaikan dengan sensor yang seperti ini, ini yang bisa kita kasih untuk budget yang segini. Jadi itu sih Pak. Makanya ada bisnisnya juga sih di dalam bisnis. Jadi kalau menengah ke bawah pun nggak masalah, bisa sekali. Bahkan kemarin kita ke sekolah. Sekolah bisa. Di kampus bisa. Sangat bisa sekali. Iya kan. Buat nih, ini para petinggi universitas nih, ayo buat nih project IoT bisa, bukan, tapi sebenarnya ini kan bukan hanya lifestyle ya Kak ya, tapi memang efisiensi ya, efisiensi dan efektivitas. Contoh kecil misalnya kalau kita di kampus-kampus gitu kan ada pakai AC semua di ruang pakai AC, kan nggak ada yang otomatisasi AC itu dimatikan. Jadi saat orang sudah keluar AC-nya masih hidup. Betul. Dan kasihan universitas bayar. Iya, kasihan universitas bayar listrik kan. Jadi bisa otomatisasi, kita bikin senternya di mana, nanti kita kasih batasan parameternya, begitu tidak mendeteksi lagi ada orang di dalam, AC-nya mati. Begitu ada orang masuk lagi di dalam, otomatis AC-nya hidup lagi. Jadi sangat bisa. Berikutnya kalau IoT itu kalau ke masyarakat gimana ya Kak? Ada Pak ini ya, termasuk
sebetulnya impact-nya ke masyarakat gimana? Kalau IoT impact-nya ke masyarakat itu sangat luas sekali, sangat berimpact ke masyarakat sebenarnya. Makanya IoT saya tertarik untuk core-nya itu di IoT karena impact-nya ke masyarakat, apalagi ke bencana. Sekarang yang sudah coba saya selesaikan dengan IoT dan terus berlanjut itu untuk gempa. Kemarin waktu gempa di Jogja. Banjir bisa juga, Bang? Banjir sedang Berarti berjalan. bisa ya? Iya, sedang berjalan sekarang banjir rob. Ataupun ini sekitaran kawan longsor ini di Brastagi ya? Brastagi, iya. Lalu kemarin juga pernah coba ke Gunung Sinabung untuk erupsi. Nah, erupsi ya. Jadi, tapi itu butuh sensor semua ya? butuh sensor semua. Jadi kemarin kita coba bikin miniaturnya dulu IoT itu, karena kalau kita langsung tanpa membuat miniaturnya dulu langsung kita ke lapangannya kan kemungkinan kerugian itu besar. Karena membawa alat-alat yang cukup mahal, yang cukup banyak. Karena kalau proyeknya besar, jadi kita coba bikin miniatur. Ada simulasi. Ada simulasinya untuk banjir, untuk kebakaran, untuk gempa bumi, sama untuk tanah longsor. Mungkin bisa diceritain nggak Kak? Gini, yang Kakak buat yang di ini aja deh, kayak misalnya gempa. Bisa diceritain gimana ininya prosesnya, bukan teknikal ya. Jalan ceritanya gimana kira-kira? Ya gimana? Iya. Biar bisa jadi inspirasi kita juga di sini. Oh, berarti gini gitu ya. Jadi kemarin waktu karena kalau sebentar, maaf saya potong Kak. Karena kalau gempa itu konon katanya itu sebetulnya tanda-tandanya itu kan sudah ada ya Kak ya. Kayak banjir juga kan. Sebetulnya udah ada, cuma ya level awareness kita kan mungkin beda-beda. Nah, gimana Kak? Kalau proyek yang sudah diselesaikan itu untuk gempa itu kemarin di Wonosari, Jawa Tengah. Iya, Wonosari, Jawa Tengah di sana. Jadi memang di situ kondisi tanahnya itu gampang longsor. Jadi gampang longsor sehingga ada pergerakan itu yang akhirnya menimbulkan gempa. Jadi kita di Wonosari itu kita coba yang pertama itu sensor itu diletakkan di mana Kak? Sensor itu kita bangun dia dalam satu bandel, kita pasang semuanya dalam satu bandel, lalu kita taruh di titik-titik tanah yang memungkinkan itu nanti longsor. Yang rawan. Memang longsor kita kemarin ada 10 titik yang menjadi target untuk alat itu kita pasang. Jadi sudah dipasang nanti karena di Wonosari itu jaringannya belum cukup memadai, jadi kita terbangkan balon di atas dengan pemancar sendiri untuk internetnya. Nah, dengan jaringan itu nanti dikirim ke Jogja. Jaringan itu dikirim ke Jogja, dari Jogja kita bisa pantau setiap harinya secara real time, karena kan tidak boleh ada putus koneksi. Kalau putus koneksi takutnya di saat itu. Nah, jadi di Jogja kita pantau di lab secara real time bagaimana pergerakan tanah-tanah itu. Apakah memang bergeraknya itu karena adanya hewan yang sedang lari-lari, ataukah manusia yang sedang lewat, atau memang dari bawah tanah itu pergerakan. Itulah yang dipantau terus, dan kebetulan karena sebenarnya tidak menginginkan bencana itu terjadi. Iya, memang siapa sih yang mau ini apa namanya ya kan, tapi kan ya itu tadi ya kan karena memang tidak di kita apa kan ya dia terjadi aja gitu kan. Dan kebetulan di sana memang beberapa hari kita pasang terjadi pergerakan tanah di situ. Jadi ada pergerakan tanah itu, muncul sensor yang mengirim ke Jogja, kita lihat dashboard dan kita mengirimkan awareness ke masing-masing rumah penduduk bahwa ada peringatan dini akan adanya longsor. Jadi masyarakat lebih prefer untuk mengamankan barang-barang pribadi yang berharga milik mereka. Jadi siap-siap ya, sudah prepare. Wah, luar biasa ya. Kalau di Medan belum kan? Kalau di Medan sekarang untuk banjir. Tapi Kak, ngomong-ngomong itu kan kita perlu internet yang juga cukup mumpuni ya. Kalau menurut Kak Uun sendiri, kita di Indonesia ini internetnya gimana? Internet kita di Indonesia itu atau di Medan deh, nggak usah jauh-jauh lah. Indonesia mungkin ya beda ya. Di Medan aja deh.
kawasan baru Sumatera Utara gitu. Kalau sinyalnya cukup stabil, cuman kan yang kita butuhkan itu tidak hanya sinyal, tapi Stabil. bandwidth-nya yang kita butuhkan. Nah, itu yang kita harus mungkin kerjasama dengan beberapa provider. Kita harus kerjasama dengan beberapa provider supaya mereka memberikan layanan Alokasi itu. bandwidth ke situ ya. Besar kan untuk bandwidth kalau untuk proyek seperti ini, kalau untuk yang IoT disaster? Nggak terlalu besar. Kalau yang di Wonosari itu kemarin kita testing dengan salah satu provider, dikirimkan setiap hari, setiap saatnya, setiap detik. Itu untuk 1,5 bulan kita hanya memakan 5 giga. Oh, kecil ya, kecil. Karena dia hanya mengirimkan bit-bit kecil. Oh, berarti pakai data seluler bisa. Bisa. Cuman kendalanya apakah sampai ke titik rawan itu? Iya, betul. Iya. Makanya kemarin kita terbangkan balon ke atas untuk memancarkan. Iya, jadi dapat semua. Dapat semua. Tapi kalau misalnya ini hujan, tetap bisa. Hujan tetap, dia kan balon. Oh iya, balon ya. Kalau kita di panah anak, Nah ya itu. karena ada yang usir kan, ada balon gitu. Iya, kebetulan yang di wilayah sana masyarakatnya sangat menghargai gitu. Oh ini ada barang. Ada proyek ya, ini. Jadi kita udah edukasi dulu sama masyarakat. Iya, jangan dipanahin ya, jangan dilemparin. Kan banyak, ya kan ada aja yang bisa gitu kan ya kayak namanya anak-anak atau yang apa lihat apa ini asik nih warna-warni gitu nanti. Iya. Tapi dari setelah tadi kan di kalau cerita kalau di awal sih kayaknya agak dinamis juga lah ya. Negatifnya ada nggak sih Kak IoT ini? Negatif IoT itu ada sih. Ada. Mungkin kita kalau memang sudah hukumnya seperti itu sekarang ya. Jadi dia akan mengurangi peran manusia di situ. Nah sekarang mau kemana kita Kak? Jadi kita jangan-jangan saya nanti nggak bisa podcast lagi. Nanti diganti aja ya dari jauh misalnya Pak Un di Fasilkom, saya di akuntansi, Rido di rumah. Dede di mana? Bu Vicky di mana nih? Sisi di mana sih? Gitu. Gimana Kak posisi? Karena gini juga itu jadi disrupsi ya kan? Disrupsi. Ini juga menjadi satu kekhawatiran terutama di accounting ya kan ya. Apalagi kita ada BDA, Big Data Analytics. Kebetulan Kak Tukun juga areanya data science. Pasti sangat paham. Saya sebenarnya pengen ngobrol itu juga. Waktu udah di nanti dulu lah ini apa namanya injury time dulu. Ya, ada satu kekhawatiran besar. Sebenarnya posisi kita dalam mengambil keputusan ini, karena saya pernah baca buku buku Turban dan Rainer itu, mereka bilang IT ini pada akhirnya akan mengurangi yang di bawah manajemen level bawah, oke, fine, itu akan berkurang dengan otomatisasi yang Kak tadi cerita ya kan, apalagi IoT. Ya udah kalau misal kayak sekarang kan kita nggak perlu lagi tukang jaga parkir di depan. Iya, dengan tapping aja jalan tol kan kita nggak harus bisa tapping, bisa lewat aja kan pakai Arvit ya kan ya. Di sawah kita nggak butuh lagi orang-orang untuk menjaga sawah kita. Nah itu jadi orangnya kemana? Kita kemana ya? Terleha-leha gitu kan? Gimana sih? Seru nih Kak. Itulah yang masih menjadi pro sama kontra. Kalau teknologi itu perannya memang sifatnya sebenarnya membantu manusia. Tapi di sisi lain kalau manusia itu tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, itulah yang akhirnya manusia itu tergantikan. Tapi kalau manusia itu bisa terus mengikuti perkembangan teknologi, maka dia akan bertahan di situ beradaptasi. Catat itu sih, maka kita harus kayaknya bijak ya kan. Ada kekhawatiran tadi kan Kak bahwa teknologi itu akan menggantikan manusia. Oke. Ini juga yang kami rasakan di akuntansi, di profesi di bidang keilmuan akuntansi ini, bahwa kan kebanyakan anak di akuntansi ini kan menginput udah mungkin enggak lagi ya kayak semua otomatis dan terintegrasi. Itu sudah diganti dengan sensor dan
apa namanya apa ya dan lain sebagainya itu. Kemudian analitik, kemampuan analitik. Nah, ada kekhawatiran kalau di kita itu, lah kalau misalnya seperti ini, akuntan itu ataupun auditor, jangan-jangan, oke mungkin kalau hilang mungkin enggak ya kayak, enggak, tapi berkurang kan pasti iya. So kami mau kemana? Itu Healing aja gitu. Kalau kita bicara dengan data, data itu memang data science lah kita bicara tentang AI. Kalau kita mau bikin secara otomatis tentang data itu bisa secara otomatis, tapi di sana tetap butuh knowledge-nya manusia. Jadi sebuah teknologi itu dia tidak akan bisa bekerja tanpa instruksi manusia. Kalau kita mau bikin secanggih apapun AI itu, tetap harus kita pahamkan bagaimana yang harus dia lakukan itu dari knowledge manusia. Jadi tetap butuh peran manusia. Di situ peran manusianya itu tetap dibutuhkan, dan yang tergantikan itu adalah manusia-manusia yang tidak ingin belajar lebih dalam lagi mengenai AI, sehingga posisi di level bawah itu tergantikan oleh mesin-mesin. Yang saya dapat tangkap di sini berarti kan bagi kita akademisi dan mahasiswa, berarti dengan adanya IT yang advance seperti ini, berarti kita harus malah lebih terus belajar, gitu ya? Malah lebih terus belajar. Oh, kata mahasiswa. Karena kalau kita tidak belajar, ada orang lain yang terus belajar, orang itu mengembangkan sebuah teknologi, teknologinya menggantikan kita yang tidak ingin belajar. Gitu. Jadi kita awalnya levelnya di sini, ada teknologi mengganti sini, kita nggak belajar, kita turun, akhirnya kita tergantikan. Tapi kalau kita terus grow up, kita akan terus di atas, dan teknologi akan terus di bawah kita. Oh, berarti posisi kita harus selangkah di depan teknologi. Iya, selangkah di depan teknologi. Teknologinya boleh sangat advance, teknologinya boleh canggih, tapi harus orangnya harus lebih canggih. Di balik teknologi yang canggih itu ada orang yang canggih. lebih canggih. Oke, catat itu kok. Ini bagus sekali nih. Ini masukkan ke ini caption kita. Ya. Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu pastinya lebih sempurna dari teknologi. Iya, karena kan pada akhirnya ini alat bantu ya kayak. Iya, bukan ganti dong, enggak kan. Teknologi itu sifatnya bukan menggantikan tapi lebih membantu. Tapi dia bisa menggantikan kalau kita tidak ingin belajar, dia bisa menggantikan. Berarti bisa juga nih kalau di kelas nggak mau belajar diganti gitu. Karena begitu teknologi nanti smart, dia lebih canggih, dia bisa memahami. Sekarang aja robot-robot itu ada yang mulai ditanamkan perasaan di dalamnya. Betul. Dia sudah mengerti rasanya jatuh cinta, dia sudah membutuhkan orang. Betul. Saya pernah beberapa minggu yang lalu baca satu artikel, katanya Google mau buat AI yang yang bisa punya perasaan gitu ya kayak. Ya rata-rata tuh di Jepang inovasinya tuh sangat cepat. Iya. Kalau misal punya perasaan, waduh, bisa pacaran sama AI. Wah gawat ini kalau gitu, bisa curhat-curhatan gitu sama AI gitu. Sekarang saja dia penelitian yang sekarang sedang coba saya kerjakan sama beberapa dosen, itu bagaimana AI itu bisa memahami tidak lagi teks tapi apa yang kita bicarakan. Jadi langsung nangkap. Mulai dari intonasi suara dan suara. Berarti bisa untuk konseling juga? Iya, kita berbicara, tinggal kecerdasan apa yang kita tanamkan di AI itu. Berarti bisa, kalau Nodi bagus nih. Bisa. Nodi bisa nih, misalnya kita interview gitu atau apa kan, untuk mahasiswa juga menghindari plagiasi segala macam itu bisa. Pemerintah aja sekarang sudah menggunakan detektor layar itu kan. Iya. Tapi kan kayaknya sih. Ya cuma kan kalau dulu investasinya kan beda. Iya, investasinya beda. Kita bisa juga mulai dari situ. Dari kecil. Dari hal-hal yang kecil. Semua teknologi itu dimulai dari hal-hal yang kecil, nanti dikumpulkan menjadi sebuah teknologi. Wah. Aduh Kak, saya minta maaf banget ini. Sebetulnya kami mau ngobrolnya lebih banyak lagi, tapi ya itu tadi waktu juga yang memisahkan kita. Waktu dia yang memisahkan kita, tapi saya yakin ini sangat menarik dan kayaknya
ada serialnya menyambung ya kayaknya nanti ya. Boleh, insya Allah. Ya, ini seru nih, apalagi nanti kita sudah ada spoilernya di data science ya. Karena akuntansi itu ya kebanyakan data science. Basicnya sih kayaknya data science. Akan banyak bergaulnya dengan data science, behavior segala macam. Baik, itu aja. Terima kasih banyak loh Kak sudah jadi tamu kita hari ini. Iya. Kami bertamu sebenarnya. Kamu bertamu. Kamu nih, aduh. Nah. Sangat senang sekali diundang untuk sharing sama adik-adik di akuntansi. Iya ya. Iya. Wah, seru nih. Karena kan kita semakin banyak sharing ilmu, maka ilmu yang baru nanti juga datang. Insya Allah ya. Baik, ada. Oh iya, untuk closing kira-kira ada? Untuk closing bahwa teknologi itu tidak hanya milik orang yang terjun ke dalam IT, tapi milik kita bersama. Karena teknologi IT itu tidak akan bisa maju tanpa adanya bidang-bidang ilmiah lain yang mendukung sebuah teknologi ini berkembang. Jadi adik-adik akuntansi ditunggu kolaborasinya juga. Nah, Kita di Fasilkom TI. yes, ayo kita jalan-jalan ke Fasilkom. Ya baik, terima kasih Kak Un sekali lagi. Ya demikian podcast kita untuk hari ini. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Kak Un ya. Tapi ya ini tunggu di episode berikutnya, ini lebih seru lagi nih. Ya udah ada spoilernya kan. Ya jangan lupa like, subscribe channel kita di Proaksi podcast series, hanya ada di Prodi Akuntansi di YouTube. Soalnya di YouTube saya. Karena gara-gara dipotong ini. Aduh. Itu. Oh iya, ini di channel kita ya. Silakan like dan subscribe, dan jangan lupa kalau untuk siapa sih tamu-tamu berikutnya yang mau kita silakan kasih saran dan siapa aja yang bisa kita jadikan tamu, ya silakan tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan hadirkan beliau-beliau ini. Ya demikian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay sharp, stay shine. Bye bye.